Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo Sigmania, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya semuanya. Di sini gua Muhammad Raihan dari kru magang Sigma akan menemani kalian di acara Sigma Talk. Nah, Sigmania pastinya belum semuanya masyarakat tahu gitu masalah-masalah yang ada di Indonesia kali ini. Salah satunya yang pertama itu kenaikan BBM yang sekarang itu marak-maraknya. Terus yang kedua kilometer 50 yang 2 tahun ke belakang itu masalah yang 2 tahun ke belakang itu sekarang diup lagi. Terus ada lagi DPR pemerintah Kota Cilegon tidak menyetujui pembangunan gereja. Nah, dari masalah-masalah ini kita akan sedikit membahas satu atau dua permasalahan ya, karena waktu juga gak mungkin lama gitu kan. Di sini gua udah punya narasumber yang mana dia adalah salah satu aktivis UIN. Khususnya ini perkenalkan dulu, namanya Ma'ruf Amin. Gimana Bang? Siap. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Beliau ini luar biasa, mentor dari segala mentor teman-teman. Nah, Sigmania sekalian, di sini kita akan membahas ini nih Bang, masalah yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia. Salah satunya nih yang sekarang booming ya. Kita bahas ini dulu dah, BBM. Menurut lo kebijakan BBM saat ini bagus atau enggak sih untuk masyarakat Indonesia khususnya? Ya baik, sebelum saya jawab, tadi saya sudah diperkenalkan ya sama moderator kita di sini. Bahwasanya nama saya Muhammad Amin. Tapi saya izin klarifikasi dulu ya terkait soal aktivis. Jadi yang dinamakan aktivis itu kan adalah orang yang peka terhadap lingkungan sosial gitu kan. Iya. Mungkin kalau saya dikatakan aktivis agak jauh sekali ya. Saya justru mengagumi beliau ini. Jauh sekali aktivis, masih banyak aktivis khususnya di kampus Indonesia Banten ya. Yeah. Mungkin perlu kawan-kawan ketahui juga. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaannya terkait dengan BBM, kenaikan BBM. Ini kan kenaikan BBM ini pertama kali ada instruksi dari Presiden, yaitu pada tanggal 3 ya, kalau nggak salah 3 tanggal 3 September ada wacana kenaikan BBM. Tentu ini kebijakan yang amat melukai hati rakyat ya, khususnya rakyat yang berada di kalangan menengah ke bawah. Benar. Jadi harga BBM naik, rakyat semakin menjerit. Keren. Nah, tentu kenaikan harga BBM ini kan bukan hanya berdampak pada satu sektor aja, kan, melainkan multisektor. Jadi dampaknya ini luas banget gitu kan. Nah, BBM-nya naik, otomatis segala yang bahan pokok gitu. Iya, bahan kayak kebutuhan pokok juga naik pastinya kan. Terus angkutan umum juga naik. Nah, banyak sekali ya. Makanya kenapa gitu kan sampai hari ini masyarakat mahasiswa gitu kan yang masih mempunyai hati nurani tentunya turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi terhadap kenaikan BBM ini. Gitu. Nah, jadi kenaikan BBM ini sangat salah satu kebijakan yang salah. Saya fatal banget gitu. Seharusnya itu pemerintah itu harus seperti apa gitu? Yang harus dilakukan seorang pemerintah itu seperti apa gitu? Pemerintah itu kan sesuatu yang memerintah gitu kan. Otomatis dia juga punya solusi gitu kan yang terjadi di masyarakat. Ya kita sebagai masyarakat kecil tentu terhadap kebutuhan pokok itu kan sangat membutuhkan banget gitu kan. Benar. Tentunya. Kenapa gitu harus malah itu gitu yang dinaikkan gitu kan? Iya benar. Tapi menurut lu nih Bang, ini tuh ada hubungannya nggak sih sama masalah-masalah pengalihan isu lah kayak kemarin tuh? Gua merasa ini tuh kenaikan BBM itu salah satu teknis pengalihan isu gitu. Yang kemarin brigadir ya. Kalau masalah pengalihan isu bagi saya sendiri itu bukan ya. Karena kalau masalah kenaikan BBM itu kan masalahnya pada sektor ekonomi gitu kan. Terus yang kita tahu kan hutang negara itu kan
tiap tahun semakin Iya, membengkak semakin bukannya mereda ya. Otomatis itu kan jadi beban APBN negara. Iya. Makanya dicari nih triknya, ya kan? Ya, Gimana itu kan cara menutupi iya. pembengkakan APBN ini gitu tuh utang negara. Maka ya itu solusi, dinaikkan BBM tersebut. Gitu kan. Tapi katanya nih ya, katanya pemerintah itu selain menaikkan BBM itu juga dia itu memberikan BLT. Itu kan BLT hanya sebuah dalih ya. Iya, Kalau dalih. kita tahu BLT itu dalih. Mana mungkin lah. Kita tahu kan BLT itu 600.000 ya kalau Iya. misalkan. Karena saya nggak dapat BLT gitu. Tapi tolong ya nanti Siap. Siapa tahu 600.000 tidak mencukupi bos pemenuhan kebutuhan dalam jangka yang waktu lama gitu Iya, kan. benar. Karena BBM aja naik gitu kan, belum tentu turun lagi. Sementara uang BLT yang dikasih pemerintah otomatis bakal habis gitu kan. 600.000 Iya. kita aja sebagai mahasiswa rantauan di Serang belum tentu 600.000 itu cukup satu Iya lah, bulan. bener. Ya kan? gua aja banyak pokoknya. Apalagi orang yang udah berkeluarga berumah tangga 600.000. Ya Allah, itu masih jauh gitu kan. 600.000 itu kalau nggak salah anggarannya itu hanya 14 triliun. Sedangkan Katanya tuh 600 triliunan katanya, Bang. kalau 500-600 triliun itu sebelumnya subsidi. Iya, subsidi. Sekarang kan udah dicabut. Iya. 500 itu. Bandingkan 500 sama 14, jauh kan? Ya itu, untung pemerintah kan Iya, banyak gitu. benar. Kenapa dia berpandangan seperti ini? BBM ditaikkan itu karena salah satunya dia itu ingin menerapkan alat transportasi yang menggunakan tenaga listrik gitu, Bang. Jadi juga ramah lingkungan katanya, ingin segera menerapkan itu. Gua dengar pandangan Erick Thohir sendiri. Nah, menurut lu gimana, no? Kalau Prel itu saya kurang tahu tahu ya. Iya. Maksudnya dari Erick Thohir ini Menteri BUMN ya. Iya, BUMN. Tapi yang jelas yang saya ketahui bahwa ya semua apapun bentuknya, jawaban mereka gitu, itu bentuknya dalih gitu, tau nggak? Dalih aja. Iya. Bentuknya mah ya mencari aman gitu ya. mencari aman gitu. Benar. Toh kita nanti tunggu saja lah. Coba tahun-tahun yang akan datang, kira-kira yang mereka ucapkan bakal terrealisasi enggak nih? Iya. Nih, kita ini sebagai mahasiswa nih ya kan, kita terus mengadakan aksi kan, kemarin juga sempet ramai, ojol juga ada, mahasiswa apalagi warga kecil juga ada, organisasi eksternal internal juga ada. Nah, itu sampai sekarang belum gua dengar gitu isu-isu BBM akan diturunkan. Menurut lu nih, kedepannya nih pemerintah itu bakal menurunkan apa gimana menetralisir masalah kayak begini nih? Mungkin kalau sepanjang kita konsisten menyuarakan gerakan, terus turun ke jalan, saya rasa nggak ada yang mustahil ya. Iya. Bagi pemerintah untuk mendengar aspirasi dari kita gitu. Kalau kita terus konsisten nih dengan gerakan kita. Tapi terlepas ya, karena mungkin pemerintahan kita sebelumnya juga tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat, saya malah jadi pesimis gitu bakal diturunkannya harga BBM tersebut. Iya. Nah, jadi harga BBM ini cukup mengagetkan warga kecil gitu, dari menengah ke bawah. Mereka juga belum, apalagi sekarang ini alat transportasi menurut gua suatu barang yang sangat penting gitu ya. Tiap orang kesini belanja ke sono pakai motor pasti itu mah. Terus buat masalah ini tanda tangan pemerintahan Cilegon yang menandatangani bahwa dia itu tidak setuju atas berdirinya gereja. Nih, menurut lu kan negara kita ini kan negara demokrasi gitu kan, juga di ideologi Indonesia juga di Pancasila itu tertera gitu persatuan Indonesia. Itu menurut lu gimana, no? Indonesia itu kan salah satu negara yang penduduknya itu multikultural ya. Iya. Jadi bermacam-macam agama ada di Indonesia, bukan soal hanya Islam. Iya. Tapi kalau masalah yang terjadi di Cilegon itu terkait dengan penolakan pendirian gereja itu kan sudah beberapa lama ya, sudah lama sekali gitu. Mungkin baru munculnya sekarang aja gitu isunya itu muncul kembali ya. Padahal isu itu sudah lama.
sebelum-sebelumnya juga ada gitu kan. Tapi menurut saya bahwasanya terkait isu yang di Cilegon itu ada dua sudut pandang ya. Ada dua dari sudut pandang saya sendiri, mungkin sebagai orang Islam gitu kan. Yaitu kan terkait dengan penolakan yang ada di Cilegon tersebut, itu kan bentuk daripada aspirasi warga gitu kan. Entah mungkin penolakannya itu bukan hanya soal pendirian gerejanya, tapi mungkin bisa saja soal administrasinya gitu kan. Entah mungkin administrasinya yang kurang, apa soal kultur yang ada di Cilegon itu belum menerima gitu kan terkait dengan pendirian gereja tersebut. Nah, kalau mungkin saya berbicara soal saya sendiri gitu kan, sebagai mahasiswa, saya amat menyayangkan gitu kan terjadinya isu ini mencuat kembali gitu kan, karena kita tahu bahwa kita kan tadi yang abang bilang bahwasanya Indonesia itu menganut ideologi Pancasila, ya kan. Salah satu poinnya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap penduduk warga Indonesia itu berhak menjalankan agamanya gitu kan, apa yang dia percayai gitu kan. Itu aja sih, mungkin belum ketersiapannya warga Cilegon itu soal pendirian gereja gitu kan yang ada di sana. Alasannya saya belum tahu kemungkinannya apa gitu yang jadi hambatannya itu. Nah, Sigmania, jadi mungkin perbincangan untuk hari ini Sigma Talk ini cukup segini aja nih, karena menjelang waktu juga mungkin Bang Ma'ruf Amin juga mau memiliki kesibukannya gitu. Nah, kasih statement satu nih Bang buat para Sigmania. Satu statement. Statement apa? Yes, nggak apa-apa, statement apa aja. Khususnya untuk para mahasiswa yang masih punya naluri, punya akal sehat. Tentu kalau kita melihat negara kita dengan keadaan seperti ini, jangan berdiam diri, lakukan apa yang harus kamu lakukan gitu kan. Sekarang itu orang-orang berkuasa itu penuh dengan kemunafikan, mengatasnamakan Tuhan, ya kan, berjanji segala apapun Tuhan saja sudah dilangkahi, apalagi kita hanya sebagai rakyat kecil gitu kan. Makanya jangan terlalu berdiam. Terus kalau kita aktif digerakkan, ya aktif digerakkan gitu kan. Kalau kita mungkin aktifnya di dunia penulisan, aktif di dunia penulisan. Keren. Nah, kawan-kawan, itu statement dari Bang Ma'ruf Amin. Keren juga namanya ya, kayak wakil presiden. Nah, jadi akhir kata dari gua nih ya, satu kata aja, satu statement aja. Indonesia itu negara kaya akan budaya, dan seharusnya Indonesia itu bisa mempertahankan sumber daya alamnya, memanfaatkannya sumber daya alamnya. Nah, gua Muhammad Raihan pamit undur diri. Bye bye Sigma Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang.